Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuni Maksum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Basic of Algoritma. Algoritma, sebuah kata yang mungkin terdengar rumit, sebenarnya adalah sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Pernahkah kamu mengikuti instruksi resep makanan? Atau mungkin mengatur rutinitas harianmu? Jika iya, maka tanpa sadar kamu sudah menerapkan algoritma. Sederhananya, algoritma adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Di dunia semakin digital ini, algoritma adalah jantung dari segala proses komputasi. Namun, bagaimana sesuatu yang tampak sederhana bisa memiliki peran yang begitu krusial? Coba pikirkan search engine favoritmu. Ketika kamu mengetikkan kata kunci dalam hitungan detik, miliaran halaman web disaring dan dipersempit hingga beberapa pilihan teratas. Bagaimana mungkin? Di balik semua ini ada algoritma yang bekerja keras. Algoritma memungkinkan komputer untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah kompleks, dan bahkan memprediksi hasil di masa depan. Tanpa algoritma, teknologi modern yang kita andalkan setiap hari akan lumpuh. Tetapi, apa yang membuat algoritma begitu kuat? Setiap algoritma, betapapun canggihnya, pada dasarnya memiliki tiga komponen utama. Yang pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Bayangkan kamu sedang menyiapkan kopi, air, kopi, dan gula adalah input. Prosesnya adalah ketika kamu mencampur semua bahan dengan urutan yang benar, dan akhirnya segelas kopi yang siap diminum adalah output. Sesederhana itu, namun dalam dunia komputasi, prosesnya bisa sangat kompleks. Seberapa cepat sebuah algoritma dapat mencapai output yang diinginkan adalah ukuran dari efisiensinya. Di dunia digital ini, algoritma menggerakkan hampir semua yang kita lakukan. Mereka ada di balik aplikasi media sosial, menyesuaikan konten yang kita lihat berdasarkan preferensi kita. Mereka digunakan dalam perdagangan saham untuk memprediksi tren pasar dan mengambil keputusan dalam hitungan milidetik. Di bidang kesehatan, algoritma membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan data medis pasien. Bayangkan potensi yang dimiliki algoritma untuk mengubah hidup kita. Namun, di balik setiap kemudahan, terdapat tantangan untuk membuat algoritma lebih efisien dan akurat. Dengan begitu banyak kekuatan dipegang algoritma, muncul pertanyaan, apakah algoritma selalu bekerja demi kebaikan kita? Tidak selalu. Ada kekhawatiran tentang bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi keputusan penting, seperti kredit, pekerjaan, atau bahkan peradilan. Karena algoritma diprogram oleh manusia, mereka dapat membawa serta bias manusia. Oleh karena itu, transparansi dan etika dalam desain algoritma menjadi isu yang semakin penting. Kita harus bertanya, apakah kita sepenuhnya mempercayakan keputusan penting kepada mesin? Seperti manusia, tidak semua algoritma diciptakan sama. Beberapa algoritma membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Disinilah konsep efisiensi menjadi sangat penting. Algoritma yang baik harus menyelesaikan masalah dengan cara tercepat dan paling hemat sumber daya. Misalnya, sebuah algoritma pencarian yang efisien dapat menemukan data di dalam database raksasa dalam waktu yang sangat singkat. Namun, bagaimana cara kita merancang algoritma yang efisien di tengah data yang terus berkembang? Seiring kemajuan teknologi, algoritma akan menjadi semakin canggih. Kecerdasan buatan dan mesin learning adalah contoh di mana algoritma mulai belajar sendiri dan data tanpa perlu instruksi rinci dari manusia. Ini membuka peluang besar untuk inovasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru. Sejauh mana kita harus memberikan kontrol kepada algoritma? Kita sedang memasuki era di mana algoritma bukan lagi alat yang hanya menjalankan perintah, tetapi juga alat yang bisa membantu keputusan sendiri. Dan di titik inilah kita perlu berhati-hati dalam menavigasi masa depan yang didorong oleh kekuatan algoritma. Jika kita ingin memahami algoritma lebih dalam, penting untuk menyadari bahwa algoritma bukan hanya sekumpulan langkah-langkah acak. Mereka mengikuti pola logis dan terstruktur, mirip dengan bagaimana kita merencanakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Setiap langkah harus tepat, karena satu kesalahan kecil bisa membuat hasilnya melenceng jauh dari harapan. Inilah mengapa perkembangan algoritma butuh ketelitian. Para insinyur, perangkat lunak, dan ahli matematika merancang algoritma dengan mempertimbangkan berbagai skenario, memastikan algoritma dapat menangani berbagai kondisi dengan hasil yang optimal. Kecepatan seringkali menjadi indikator utama dari kualitas sebuah algoritma, namun bukan satu-satunya faktor. Di dunia yang dipenuhi dengan data besar atau big data, efisiensi sangat penting.
Tetapi ada kalanya kita harus memilih antara kecepatan dan akurasi. Misalnya dalam algoritma untuk mendeteksi penipuan di transaksi perbankan, kecepatan sangat penting, tetapi akurasi juga tidak bisa diabaikan. Sebuah algoritma yang cepat tetapi salah dalam deteksi bisa menyebabkan kekacauan besar. Jadi seberapa cepat sebuah algoritma beroperasi harus selalu diimbangi dengan seberapa akurat dan relevan hasil yang diberikan. Setiap kali kita mengakses media sosial, streaming musik, atau berbelanja online, algoritma bekerja tanpa henti di balik layar. Mereka merekomendasikan lagu-lagu favoritmu, menampilkan iklan yang sesuai dengan minatmu, dan menyesuaikan konten yang kamu lihat di feed. Hebatnya, algoritma ini belajar dari setiap tindakanmu. Setiap klik, setiap pencarian, setiap pembelian, semuanya berkontribusi pada bagaimana algoritma membentuk pengalaman digitalmu. Namun, dengan adanya personalisasi yang begitu kuat, muncul pertanyaan, apakah algoritma membuat kita lebih terhubung dengan dunia atau justru mempersempit pandangan kita? Di era modern ini, kita sering mendengar istilah algoritma dihubungkan dengan machine learning. Apakah keduanya sama? Tidak sepenuhnya. Algoritma adalah dasar dari machine learning, tetapi machine learning melangkah lebih jauh. Dalam machine learning, algoritma digunakan untuk membangun model yang bisa belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Tanpa perlu diprogram ulang, ini membuka dunia baru yang penuh dengan kemungkinan, dari mobil otonom hingga rekomendasi film. Machine learning adalah hasil evolusi dari algoritma yang belajar dan berkembang sendiri. Namun, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar, di mana batas antara manusia dan mesin dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu banyaknya kekuatan yang dipegang algoritma, masalah etika tidak bisa diabaikan. Algoritma sering digunakan dalam pengambilan keputusan penting, seperti perekrutan, pemberian kredit, hingga sistem peradilan. Namun, apakah kita bisa sepenuhnya mempercayai algoritma untuk membuat keputusan yang adil? Algoritma dibuat oleh manusia, dan manusia tidak lepas dari bias. Tanpa pengawasan yang tepat, algoritma bisa memperkuat ketidakadilan yang ada di masyarakat. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mengembangkan aturan dan regulasi yang memastikan algoritma bekerja dengan cara yang adil dan transparan. Kita harus selalu bertanya, apakah algoritma berfungsi untuk kebaikan semua orang, atau hanya untuk sebagian kecil? Algoritma tidak hanya menjadi fondasi dari teknologi saat ini, tetapi juga masa depan. Dalam beberapa dekade ke depan, kita akan melihat algoritma memimpin revolusi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Bayangkan di dunia di mana dokter menggunakan algoritma untuk mendeteksi penyakit lebih awal, atau guru yang memanfaatkan algoritma yang menyesuaikan metode pembelajaran bagi setiap siswa. Namun, memastikan bahwa inovasi ini memberikan manfaat yang maksimal, kita perlu terus mengembangkan algoritma yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara etis. Bagaimana kita bisa memastikan inovasi ini tidak keluar dari kendali? Pada akhirnya, hubungan antara manusia dan algoritma adalah sebuah kolaborasi. Algoritma dirancang untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk dipecahkan dengan tangan kosong. Namun, ada kekhawatiran bahwa semakin canggih algoritma, semakin kita bergantung pada mereka. Apakah ini berarti kita akan menjadi lebih pasif dan menyerahkan banyak keputusan penting pada mesin? Atau justru dengan memahami dan memanfaatkan algoritma dengan bijak, kita dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan produktivitas manusia. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara mengendalikan algoritma dan tetap mempertahankan kontrol manusia atas teknologi. Sebagai penutup, jelas bahwa pemahaman tentang algoritma bukan hanya penting bagi para ahli teknologi, tetapi juga bagi kita semua yang hidup di era digital ini. Algoritma bukan sekedar rangkaian langkah abstrak, mereka ada di setiap aspek kehidupan modern, mulai dari bagaimana kita mencari informasi, berinteraksi dengan dunia maya, hingga pengambilan keputusan yang mempengaruhi banyak hal. Dengan mengetahui cara kerja algoritma, kita dapat lebih memahami teknologi di sekitar kita, membuat keputusan yang lebih bijak, dan bahkan mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Materi yang telah disampaikan di sini pasti bermanfaat, baik untuk memperdalam wawasan kita tentang teknologi maupun untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah yang masa depan yang semakin dipenuhi oleh algoritma. Sekian pemberian materi tentang basic dari algoritma dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.